Aku memegang tagihan persalinan itu. Nama suamiku tercetak jelas sebagai penanggung jawab untuk wanita lain. Aku mengira duniaku akan runtuh, hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan ini. Aku pikir aku adalah korban. Tapi di balik semua rencana busuk mereka untuk menghancurkanku, aku menemukan kekuatanku yang tak kuduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pendingin ruangan di ruang rapat terasa menusuk tulang, tapi aku tidak mengacuhkannya. Fokusku tertuju pada 3 orang di seberang meja, rekan bisnis yang berusaha keras menawar harga. Aku, Karina, sudah biasa menghadapi situasi seperti ini. Di usiaku yang baru menginjak 35, aku telah membangun firma konsultanku sendiri dari nol. Aku dikenal sebagai wanita yang tangguh, efisien, dan tidak kenal kompromi dalam urusan bisnis. Rapat pagi ini adalah buktinya. Setelah 1 jam berdebat alot, mereka akhirnya menyetujui angkaku. Baik, Karina, kita sepakat, kata pria tertua di ruangan itu sambil mengulurkan tangan. Aku menjabatnya dengan mantap. Saya senang kita bisa mencapai kesepakatan. Tim saya akan mengirimkan draft final kontrak sore ini. Setelah mereka pergi, aku menyandarkan punggung ke kursi. Asistenku, Rara, masuk membawa segelas air hangat. Selamat, Bu Karina, Anda berhasil lagi. Aku tersenyum tipis. Ini bukan keberhasilan, Rara. Ini hanya transaksi. Tolong pastikan semua dokumen siap sebelum jam 3. Baik, Bu. Aku memeriksa ponselku. Tidak ada panggilan atau pesan dari Dimas, suamiku. Seperti biasa. Dulu, aku sering mengeluh tentang kesibukannya. Dia bilang dia sedang merintis bisnis sampingan, sesuatu di bidang properti dan investasi kecil-kecilan. Aku tidak terlalu memahaminya, dan jujur saja, aku tidak punya waktu untuk memahaminya. Penghasilanku lebih dari cukup untuk menutupi gaya hidup kami yang mewah. Aku mempercayakan Dimas untuk mengelola beberapa aset, termasuk keuangan rumah tangga dan 1 rumah yang kubeli beberapa tahun lalu sebagai investasi. Lebih baik disewakan saja, Kar, biar aku yang urus. Lumayan untuk pemasukan pasif, katanya waktu itu. Aku setuju tanpa berpikir panjang. Kepercayaan adalah kemewahan yang kubeli agar aku bisa fokus pada karierku. Aku terlalu sibuk untuk mengurus hal-hal kecil seperti itu. Perjalanan pulang terasa panjang. Jakarta macet seperti biasa. Aku memijat pelipisku yang mulai pusing. Aku memikirkan Dimas. Sudah hampir seminggu dia lebih sering pulang larut, atau kadang tidak pulang dengan alasan mengurus proyek di luar kota. Dia menjadi sedikit canggung, menjaga jarak. Saat aku mencoba memeluknya, dia sering beralasan lelah atau banyak pikiran. Aku mengira itu hanya tekanan pekerjaan. Aku bahkan sempat merasa bersalah karena tidak bisa menjadi istri yang lebih suportif. Setibanya di rumah, suasana terasa sepi. Rumah kami besar, tapi seringkali terasa kosong. Aku meletakkan tas kerja di sofa dan berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Di meja dekat pintu, tumpukan surat menanti. Tagihan kartu kredit, majalah bisnis, undangan pernikahan, dan 1 amplop tebal berwarna coklat muda. Logo di sudut kiri atas membuatku mengernyit. Rumah sakit keluarga sejahtera. Itu adalah rumah sakit termahal di kota. Untuk apa mereka mengirimiku surat? Aku tidak pernah berobat ke sana. Aku selalu menggunakan asuransi premium dari kantor yang mencakup rumah sakit internasional. Aku hampir membuangnya, mengira itu hanya brosur promosi atau permintaan donasi. Tapi rasa penasaranku mengalahkan rasa lelahku. Aku merobek amplop itu dengan rapi. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Lembar pertama adalah surat pengantar. Aku tidak membacanya. Mataku langsung tertuju pada lembar kedua, rincian tagihan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Angka di bagian bawah halaman membuat mataku terbelalak. 320 juta rupiah. 300 juta? Suaraku bergema di ruangan yang sunyi. Ini pasti salah. Salah kirim. Aku memaksa diriku untuk tenang dan membaca dari atas. Nama pasien, Tania. Aku tidak kenal siapapun bernama Tania.
Tapi kemudian mataku turun ke baris di bawahnya. Penanggung jawab suami, Dimas. Duniaku seakan miring. Nafasku tercekat. Ini pasti kesalahan administrasi. Mungkin Dimas menolong temannya? Mungkin temannya memakai namanya? Aku gemetar. Aku membaca rincian tagihan itu, satu persatu, dan setiap kata adalah belati yang menghunjam jantungku. Kamar perawatan VVIP ibu dan bayi, 7 hari. Jasa dokter spesialis kandungan, VIP. Biaya persalinan, seksio sesarea. Perawatan bayi premium, 7 hari. Persalinan. Bayi. Operasi sesarea. Dimas. Suamiku. Menanggung biaya persalinan seorang wanita bernama Tania. Denial. Itu adalah tahap pertama. Aku tertawa, tawa yang terdengar kering dan menyakitkan. Tidak mungkin. Dimas tidak mungkin melakukan ini. Aku mencari-cari penjelasan logis. Mungkin Tania adalah kerabat jauhnya? Mungkin ini adalah tagihan amal yang dia bantu? Tapi kata, suami, tercetak jelas di sana. Lalu, mataku menangkap detail terakhir yang menghancurkan sisa-sisa penyangkalanku. Alamat penanggung jawab, Jalan Kenari nomor 12. Itu adalah alamat rumah investasiku. Rumah yang kubeli dengan bonus akhir tahunku 3 tahun lalu. Rumah yang katanya sedang disewakan oleh Dimas. Jadi, selama ini dia tidak menyewakan rumah itu. Dia menempatkan seorang wanita di sana. Wanita yang baru saja melahirkan anaknya. Anaknya Dimas. Aku terduduk di lantai marmer yang dingin. Surat itu terkulai di tanganku. Aku tidak menangis. Anehnya, tidak ada air mata. Yang kurasakan adalah amarah yang dingin, yang membeku, yang merayap dari perutku hingga ke ujung jariku. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia tidak hanya menghamili wanita lain. Dia melakukannya di rumahku. Dan dia mengirimkan tagihan persalinan wanita itu kepadaku. Aku teringat percakapan kami minggu lalu. Dia bilang butuh dana segar untuk operasional proyek. Aku mentransfer 100 juta tanpa bertanya lebih lanjut. Apakah uang itu untuk biaya muka rumah sakit? Aku teringat semua kebohongannya. Lembur, sayang. Rapat di luar kota. Klien yang merepotkan. Semua kebohongan itu sekarang memiliki nama, Tania. Dan seorang bayi. Perlahan, amarah yang dingin itu mulai membara. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku sibuk bekerja sehingga aku tidak akan pernah tahu. Dia pikir dia bisa mengambil uangku, rumahku, dan asuransiku untuk membiayai keluarga barunya. Dia salah besar. Aku berdiri. Tanganku tidak lagi gemetar. Pikiranku jernih. Jika dia ingin bermain curang, dia memilih lawan yang salah. Aku tidak membangun kerajaanku dengan menangis. Aku membangunnya dengan strategi. Dan malam ini, aku mulai merencanakan strategi perangku. Hal pertama yang kulakukan adalah meraih ponselku. Aku harus mendengar suaranya. Aku harus mendengar kebohongan apalagi yang akan dia katakan. Jemariku menekan nomor Dimas dengan cepat. Panggilan pertama, nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Aku tahu dia melihat namaku di layar dan memilih untuk mengabaikannya. Panggilan kedua. Sama saja. Nada sambung yang seolah mengejekku. Panggilan ketiga. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dia mematikan ponselnya. Bajingan. Pengecut. Dia tahu aku pasti sudah menerima tagihan itu hari ini. Dia sengaja menghilang. Rasa panas menjalari pipiku. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi aku. Dia hanya meninggalkan bom waktu ini di meja makanku dan melarikan diri. Baik. Jika dia tidak mau bicara denganku, aku akan mencari jawaban dari tempat lain. Aku menelepon kantornya. Bukan kantor cabangnya yang tidak jelas itu, tapi kantor pusat perusahaan tempat dia dulu bekerja sebelum memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Aku masih punya kontak sekretaris direktur utama di sana. Selamat sore, Ibu Karina, sapa suara di seberang sana. Sedikit terkejut aku menelepon langsung. Sore, Mbak. Maaf mengganggu. Saya sedang mencari Dimas. Ponselnya tidak aktif.
Apa dia kebetulan ada di kantor atau meninggalkan pesan untuk saya? Aku menjaga suaraku tetap tenang dan profesional, seolah-olah ini hanya panggilan istri biasa yang khawatir. Ada jeda sejenak. Oh, Bapak Dimas? Ya, Bu. Setahu saya, Pak Dimas sudah tidak aktif di sini. Beliau kan sedang cuti panjang untuk mengurus proyeknya. Proyek apa tepatnya? Tanyaku, suaraku sedikit menajam. Sekretaris itu terdengar gugup. Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Katanya sih, proyek besar di luar kota. Sudah hampir 3 hari ini beliau tidak bisa dihubungi kantor juga. 3 hari. Tentu saja. Bayi itu lahir 2 hari lalu. Dia mengambil cuti untuk menyambut kelahiran anak haramnya. Baik. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Aku menutup telepon. Kebohongannya begitu rapi. Dia bahkan berbohong kepada rekan-rekan bisnisnya. Atau mungkin mereka semua terlibat? Langkah terakhir. Sumber dari segala masalah ini. Rumah Sakit Keluarga Sejahtera. Aku menarik napas panjang, mempersiapkan diri untuk permainan sandiwara ini. Aku tidak bisa menelepon sebagai istri yang marah. Aku harus menjadi orang lain. Aku harus mendapatkan konfirmasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku menelepon hotline rumah sakit dan meminta disambungkan ke bagian administrasi dan tagihan. Selamat malam, Rumah Sakit Keluarga Sejahtera, dengan Rina, ada yang bisa dibantu? Aku mengubah suaraku menjadi sedikit lebih ketus dan efisien. Selamat malam. Saya menelepon dari asuransi Jaya Mandiri. Saya Alia, dari Departemen Verifikasi Klaim. Kami menerima pengajuan klaim platinum atas nama pasien Tania, dengan penanggung jawab Bapak Dimas. Ada beberapa data yang perlu kami verifikasi sebelum tagihan ini bisa kami proses. Bisa dibantu? Ini adalah pertaruhan. Aku berharap mereka tidak akan mengecek ulang identitasku. Tentu, Ibu Alia. Mohon tunggu sebentar. Boleh saya tahu nomor polis atau nomor rekam medis pasien? Saya tidak pegang nomor rekam medisnya. Yang saya pegang hanya nomor polis penanggung jawab. Nomor polis korporat atas nama Ibu Karina. Nomornya? Aku membaca nomor polis dari lembar tagihan. Ah, ya. Polis Platinum Coverage atas nama Ibu Karina. Sudah ketemu datanya. Pasien atas nama Nyonya Tania. Nyonya. Mereka menyebutnya Nyonya. Perutku mulas. Baik, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Sistem kami mencatat ini sebagai klaim persalinan. Bisa tolong konfirmasi tanggal masuk, prosedur, dan status pasien saat ini? Tentu. Pasien Tania masuk tanggal 2 hari yang lalu. Menjalani prosedur sesarea darurat. Tapi ibu dan bayinya sehat, Bu. Bayinya laki-laki, sangat tampan. Tadi saya lihat waktu Bapak Dimas menggendongnya. Bapak Dimas menggendongnya. Aku mencengkeram tepi meja begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Darurat? Tapi tagihannya VVIP? Oh, iya. Bapak Dimas sendiri yang meminta upgrade ke VVIP begitu kondisi Nyonya Tania stabil. Katanya ingin memberikan yang terbaik untuk istri dan putra pertamanya. Romantis sekali, Bu. Romantis. Dia menggunakan uangku untuk bersikap romantis pada pelakornya. Istri. Aku mengulang kata itu. Bisakah Anda konfirmasi di data pendaftaran? Apakah Bapak Dimas mendaftar sebagai suami? Betul, Bu. Di formulir pendaftaran, Bapak Dimas tercatat sebagai suami. Penanggung jawab penuh. Semua tagihan diminta langsung ditujukan ke asuransi korporat ini. Apakah ada masalah dengan klaimnya? Tidak ada masalah, kataku cepat, merasakan gelombang mual. Hanya verifikasi rutin. Jadi, Bapak Dimas yang mendaftarkan semuanya menggunakan asuransi atas nama Ibu Karina. Betul sekali. Sesuai prosedur Platinum Coverage kami. Seluruh biaya, mulai dari kamar, dokter, obat, hingga perawatan bayi, semua ditanggung. Saya mengerti. Baik. Satu pertanyaan terakhir. Kapan pasien dijadwalkan pulang? Rencananya besok pagi, Bu. Bapak Dimas sudah mengkonfirmasi akan menjemput. Baik.
Terima kasih banyak atas waktunya. Data sudah sinkron. Aku menutup telepon sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih. Aku duduk terdiam di ruang makan yang gelap. Semuanya jelas sekarang. Ini bukan perselingkuhan sesaat. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah rencana yang matang. Dia menjalin hubungan dengan Tania. Dia menempatkannya di rumah investasiku. Dia menghamilinya. Dan dia berencana menggunakan asuransi platinumku, asuransi yang kudapat dari kerja kerasku, untuk menutupi semua biaya persalinan mewah anak haramnya. Dia pikir aku adalah mesin uangnya, bank pribadinya, sapi perah yang bisa dia manfaatkan sementara dia membangun keluarga bahagia bersama wanita lain. Rasa sakit hati itu ada, tentu saja. Perih, seperti luka bakar. Tapi rasa sakit itu tertutup oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang dingin dan terfokus. Dia telah salah perhitungan. Dia mengira aku wanita bodoh yang bisa ditipu. Dia lupa siapa aku. Aku bangkit dari kursiku. Aku berjalan ke ruang kerjaku. Aku tidak menyalakan lampu, hanya cahaya dari layar laptopku yang menerangi wajahku. Ini bukan lagi tentang hati yang terluka. Ini adalah tentang keuangan. Ini adalah tentang aset. Ini adalah tentang perang. Dia memulai perang ini saat dia memutuskan untuk mencuri dariku. Dia pikir tagihan rumah sakit itu adalah akhir dari rencananya. Dia tidak tahu. Bagiku, tagihan itu adalah bukti pertama yang akan kugunakan untuk menghancurkannya. Aku membuka spreadsheet baru. Di kolom pertama, aku mengetik aset bersama. Di kolom kedua, aset atas namaku. Di kolom ketiga, langkah-langkah pemblokiran. Malam ini, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah suara ketukan jari-jariku di keyboard, merencanakan kejatuhan pria yang baru saja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Keesokan paginya, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Aku tidur nyenyak. Aneh, tapi nyata. Amarah yang dingin itu ternyata adalah obat tidur yang paling efektif. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa? Yang ada hanya daftar tugas. Hari ini, aku harus berjalan seolah-olah duniaku tidak sedang terbakar. Aku harus tersenyum, memimpin rapat, dan menjadi Karina yang biasa dikenal semua orang. Karena kelemahan adalah kemewahan yang tidak kumiliki saat ini. Langkah pertama adalah mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Tagihan rumah sakit adalah pembuka, tapi aku butuh lebih banyak. Aku butuh gambaran utuh tentang seberapa dalam kebusukan ini. Aku tidak bisa mengandalkan emosi di pengadilan, aku harus mengandalkan fakta. Aku tidak akan mencari bukti itu sendiri. Aku terlalu sibuk, dan terus terang, aku tidak sudi mengotori tanganku dengan menguntit mereka. Aku butuh seorang profesional. Aku teringat Bima, pengacara korporatku. Dia bukan pengacara perceraian, tapi dia adalah pria dengan koneksi di seluruh penjuru kota. Dia yang menangani kontrak-kontrak miliaran rupiahku. Dia menghargai kerahasiaan dan efisiensi. Aku tidak menelepon dari ponsel pribadiku. Aku menggunakan ponsel cadangan yang biasa kugunakan untuk urusan darurat. Bima, ini Karina, kataku begitu dia mengangkat. Karina, tumben pakai nomor ini. Ada apa? Klien kita ada masalah. Suaranya terdengar profesional seperti biasa. Bukan klien. Aku. Ini masalah pribadi, Bima. Sangat pribadi, dan sangat sensitif. Ada jeda sejenak. Suaramu berbeda. Apa kamu dalam bahaya? Secara finansial, ya. Aku sedang dirampok. Aku butuh, mata-mata, terbaik yang kamu tahu. Seseorang yang bisa bergerak cepat, diam, dan memberikan laporan detail. Bukan amatir. Aku butuh yang terbaik. Bima tidak bertanya lebih lanjut. Itulah yang kusuka darinya. Aku tahu satu orang. Namanya Haris. Dia mantan Intel, sekarang bekerja sendiri. Dia tidak murah, tapi dia seperti hantu. Apa targetnya? Suamiku. Dimas. Aku bisa mendengar Bima menarik napas tajam. Dimas? Aku baik. Apa yang perlu kamu tahu? Semuanya, kataku dingin, ada wanita lain.
Namanya Tania. Aku punya alamat rumah tempat dia tinggal, itu propertiku di Jalan Kenari. Aku punya nama rumah sakit tempat dia baru saja melahirkan. Aku butuh tahu, siapa dia, sejak kapan hubungan ini berlangsung, apa saja yang Dimas berikan padanya, dari mana sumber uangnya, dan aku butuh bukti visual. Foto, rekaman, apa saja. Aku mau ini kemarin, Bima. Mengerti. Aku akan atur pertemuan. 1 jam lagi. Kedai kopi di lobi Hotel Grand Sahid. Dia akan menemuimu. Cari pria parubaya dengan kemeja batik pudar yang terlihat seperti mau pensiun. Terima kasih, Bima. Utangku padamu. Jangan khawatir. Selesaikan ini, Karina. 1 jam kemudian, aku duduk di lobi yang remang-remang. Pria yang dideskripsikan Bima muncul tepat waktu. Dia tidak terlihat seperti detektif di film. Dia terlihat seperti pegawai negeri sipil yang kelelahan. Dia duduk di depanku, memesan kopi hitam, dan menatapku dengan mata yang tenang. Bapak Haris? Dia hanya mengangguk. Aku tidak membuang waktu. Aku menjelaskan situasinya secara singkat dan lugas, tanpa emosi. Aku memberikan foto Dimas, nama Tania, alamat rumah Kenari, dan nama rumah sakit. Saya tidak butuh gosip. Saya butuh fakta yang bisa dibawa ke pengadilan. Rekening bank, bukti transfer, foto-foto yang jelas. Besok pagi, Dimas berencana menjemput wanita ini dari rumah sakit. Pak Haris menyesap kopinya. Waktunya singkat. Saya tahu. Saya bayar 3 kali lipat tarif standar Anda untuk hasil dalam 24 jam. Dia menatapku, menilai. Lalu dia mengangguk lagi. Biaya di muka. Aku langsung mentransfer sejumlah besar uang dari ponselku. Dia melirik ponselnya, melihat notifikasi, lalu berdiri. Tunggu kabar dari saya. Dia pergi secepat dia datang. Sekarang, bagianku. Sambil menunggu Haris bekerja, aku harus mengaudit kerajaanku sendiri. Aku pulang ke rumah. Rumah yang terasa dingin dan terlalu besar ini. Aku langsung menuju ruang kerjaku. Bukan ruang kerja kantorku yang modern, tapi ruang kerja pribadiku di rumah. Tempat aku menyimpan semua dokumen penting. Aku membuka brankas di balik lukisan abstrak. Aroma kertas tua dan baja dingin menyambutku. Aku menarik keluar box dokumen berlabel properti. Di dalamnya, rapi tersimpan, sertifikat untuk rumah di Jalan Kenari. Sertifikat hak milik. Nomor 345. Atas nama, Karina Handoko. Namaku. Milikku. Bukan milik kami. Milikku. Aku membolak-balik dokumen di map itu. Dan kemudian aku menemukannya. Sesuatu yang hampir kulupakan. Sebuah bundel kertas yang diklip menjadi satu, tertanggal 6 bulan lalu. Di bagian paling atas ada cetakan email dari Bima, pengacaraku. Subjek, urgen, kejanggalan dokumen hibah properti Kenari. Jantungku berdebar. Aku membacanya pelan-pelan. Karina, menindaklanjuti permintaan suami Anda, Bapak Dimas, untuk memulai proses hibah aset di Jalan Kenari atas namanya. Tim saya menemukan beberapa kejanggalan serius. Tanda tangan pada dokumen pengajuan awal yang dia berikan tidak lolos verifikasi internal kami. Sangat mirip, tapi tidak identik dengan tanda tangan Anda di arsip kami. Email itu berlanjut. Sesuai prosedur, saya tidak bisa melanjutkan proses ini tanpa konfirmasi verbal dan fisik langsung dari Anda. Bapak Dimas mengatakan Anda sedang sangat sibuk dan sulit dihubungi, tapi ini tidak bisa diwakilkan. Mohon segera jadwalkan waktu untuk bertemu saya. Demi keamanan aset Anda, saya telah menahan semua proses. Aku terduduk. Aku ingat sekarang. Samar-samar. Aku ingat Dimas menyebut sesuatu tentang ini. Sayang, pengacaramu itu kaku sekali. Ya, katanya suatu malam, sambil memijat bahuku. Aku kan cuma mau bantu urus administrasinya. Biar pajaknya lebih ringan kalau diurus atas namaku sebagai kepala keluarga. Dia malah curigaan. Aku, yang kelelahan setelah 3 hari rapat maraton, hanya bergumam. Oh, ya? Nanti aku telepon dia. Tidak usah, katanya cepat. Sudah kubereskan. Aku bilang kita tunda saja. Ribet.
Tidak apa-apa, biar aku urus pakai caraku sendiri. Sudah kubereskan. Dia tidak membereskannya. Dia gagal. Dia mencoba mencuri rumahku. 6 bulan lalu. Dia mencoba memalsukan tanda tanganku untuk mengambil alih properti itu. Mungkin untuk dia berikan pada Tania. Mungkin sebagai persiapan untuk kelahiran anak mereka. Bima, dengan ketelitiannya, telah menyelamatkanku tanpa aku sadari. Rasa mual menyerangku. Ini bukan lagi perselingkuhan. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati. Ini adalah penipuan. Ini adalah kejahatan finansial yang direncanakan dengan matang. Aku memegang kertas itu. Bukti percobaan pemalsuan. Aku teringat semua permintaannya selama setahun terakhir. Sayang, aku butuh modal tambahan untuk investasiku. Bisa transfer dulu? Nanti ku ganti. Aku pegang kartu kredit tambahanmu, ya, buat operasional. Semua uang itu, uangku, mengalir ke kantongnya, dan langsung ke kantong pelakor itu. Untuk membiayai hidup mereka. Untuk membayar pesta mereka. Aku melihat jam. Sudah waktunya rapat di kantor. Aku merapikan penampilanku. Memakai lipstik merah andalanku. Wajah di cermin terlihat pucat, tapi matanya menyala. Hari ini, aku akan memimpin rapat seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan tersenyum. Aku akan tegas. Di kantor, Rara, asistenku, menatapku sedikit cemas. Ibu baik-baik saja? Kelihatannya tegang. Saya baik-baik saja, Rara. Hanya kurang tidur, kataku datar. Pastikan semua materi presentasi siap. Saya tidak mau ada kesalahan satu titik pun hari ini. Baik, Bu. Selama 3 jam berikutnya, aku adalah Karina sang profesional. Aku membantai argumen klien, memenangkan negosiasi, dan menutup kesepakatan besar. Aku menyalurkan amarahku menjadi fokus yang setajam silet. Aku memikirkan Dimas setiap kali aku menekan poin argumenku. Setiap angka yang kutulis di papan tulis adalah paku di peti matinya. Aku membangun ini. Aku membangun semua ini dengan keringat dan air mataku. Dan dia pikir dia bisa mengambilnya begitu saja? Dia tidak tahu siapa aku. Dia hanya tahu istri yang sibuk, yang mudah percaya, yang ATM-nya tidak pernah kering. Dia akan segera berkenalan dengan Karina yang lain. Karina yang tidak pernah kalah dalam negosiasi. Saat rapat selesai dan klien pergi dengan wajah puas, aku kembali ke ruanganku. Hari sudah sore. Ponsel cadanganku bergetar. Satu pesan singkat dari nomor tak dikenal. Paket siap diambil. Lokasi yang sama. Sudah waktunya. Kebenaran, dalam segala keburukannya, sedang menungguku. Hujan mulai turun saat aku tiba di kedai kopi yang sama. Suasananya sepi, hanya ada beberapa pengunjung. Pak Haris sudah duduk di pojok. Secangkir kopi hitam lagi di depannya. Dia tampak tidak beranjak dari tempatnya sejak pagi. Aku duduk di hadapannya. Jantungku berdebar kencang, campuran antara takut dan antisipasi. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mendorong amplop coklat tebal ke seberang meja. Semua ada di dalam, Bu Karina. Sesuai permintaan. Fakta, bukan gosip. Aku mengambil amplop itu. Rasanya berat. Terima kasih. Laporan lengkap. Termasuk detail wanita itu. Dia akan ada di rumah sakit sampai besok pagi, katanya pelan. Suami Anda ada di sana sekarang. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Pekerjaan saya selesai. Dia berdiri, meninggalkan kopinya yang masih setengah penuh, dan menghilang di tengah hujan. Aku tidak membuka amplop itu di sana. Aku tidak akan memberi siapapun kepuasan melihatku hancur. Aku berjalan cepat kembali ke mobilku, memarkir di basement yang remang-remang. Hanya aku dan suara tetesan air dari pipa di langit-langit. Aku menyalakan lampu kabin. Tanganku sedikit gemetar saat merobek segel amplop. Hal pertama yang keluar adalah setumpuk foto. Dicetak di kertas doff berkualitas baik. Foto pertama. Dimas. Dia tersenyum begitu lebar, senyum yang sudah lama tidak kulihat. Dia merangkul seorang wanita muda. Cantik, dengan rambut panjang tergerai. Tania. Perutnya buncit, jelas hamil tua.
Mereka berdiri di sebuah taman, tertawa. Mereka tampak bahagia. Sangat bahagia. Foto kedua. Pemandangan di dalam sebuah rumah. Aku langsung mengenalinya. Itu rumahku di Jalan Kenari. Aku mengenali sofa bludru hijau yang kupilih. Tapi ruangan itu penuh dengan balon biru dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang bayi laki-laki." Itu pesta baby shower. Di rumahku. Di tengah ruangan, Dimas dan Tania sedang memotong kue tart biru besar. Mereka berciuman. Bibir mereka bertemu. Di sekeliling mereka ada beberapa orang lain, tertawa dan bertepuk tangan. Aku mengenali beberapa wajah. Teman-teman Dimas. Bahkan satu atau dua orang yang pernah dia kenalkan padaku sebagai rekan bisnis. Mereka semua tahu. Mereka semua ada di sana. Mereka merayakan kebohongan ini bersamanya. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Foto ketiga. Yang paling menyakitkan. Dimas di lobi rumah sakit, jelas diambil dari jarak jauh. Dia mengenakan kemeja yang kubelikan untuk ulang tahunnya. Dia sedang menggendong bungkusan selimut biru. Dia menatap bayi itu dengan ekspresi pemujaan, kebanggaan, cinta yang murni. Ekspresi yang tidak pernah dia berikan kepadaku. Aku membuang foto-foto itu ke kursi penumpang. Rasanya seperti memegang bara api. Di bawah foto-foto itu ada laporan tertulis. Rapi. Pak Haris memang profesional. Nama, Tania Lestari. Usia, 26 tahun. 10 tahun lebih muda dariku. Pekerjaan, mantan sekretaris di PT Adi Jaya. Kantor lama Dimas. Betapa klise. Status hubungan, dimulai sekitar 2 tahun lalu. Bertepatan dengan saat Dimas memutuskan, resign, untuk usaha sendiri. Status tinggal, menempati properti di Jalan Kenari nomor 12, atas nama Karina Handoko, selama 18 bulan terakhir. Sumber dana, tidak bekerja. Dibiayai penuh oleh Dimas. Terlampir foto SUV putih baru yang dibeli 6 bulan lalu, cicilan dibayar dari rekening bersama Dimas Karina. Aku berhenti membaca. 2 tahun. 18 bulan di rumahku. Mobil baru dari rekening bersama. Selama 2 tahun aku bekerja membanting tulang, membiayai suamiku yang ternyata sedang membangun keluarga lain dengan uangku. Rasa sakit yang kemarin kutekan, kini meledak. Tapi itu bukan tangisan. Itu adalah amarah yang membara. Amarah yang membuat pandanganku jernih. Aku tidak lagi melihat foto pria yang kucintai. Aku melihat foto seorang penipu, seorang kriminal, seorang parasit yang menjijikan. Dia tidak hanya mengambil uangku. Dia mengambil rasa hormatku. Dia mengambil waktuku. Dia mengambil rumahku dan mengubahnya menjadi sarang pelakor. Dan puncaknya, dia mengirimkan tagihan persalinan padaku. Cukup. Aku tidak menunggu sampai besok. Aku tidak menunggu 1 menit pun. Adrenalin memompa tubuhku. Ini adalah mode perang. Aku mengambil ponselku. Panggilan pertama. Bankir pribadiku. Selamat sore, Pak Aris. Ini Karina Handoko. Sore, Bu Karina. Ada yang bisa saya bantu? Mau review portofolio? Saya mau lockdown total. Saat ini juga. Hening sejenak di seberang sana. Maaf, Bu, lockdown? Maksudnya, akun ibu diretas? Lebih buruk, kataku, suaraku setajam es. Saya sedang dirampok oleh suami saya sendiri. Dengarkan instruksi saya baik-baik, Pak Aris. Bekukan rekening bersama atas nama saya dan Dimas. Saat ini juga. Bu Karina, itu rekening dengan saldo yang signifikan. Membekukannya sepihak bisa. Pindahkan seluruh saldo di rekening itu ke rekening pribadi baru atas nama saya saja. Saya akan kirim detailnya nanti. Saya tidak peduli prosedurnya, lakukan saja. Anggap ini perintah darurat pengamanan aset. Tapi, Bu, Pak Aris, aku memotongnya. Saya punya bukti penipuan kriminal. 95% dana di rekening itu adalah penghasilan saya. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, dan besok pagi saldo itu nol karena dia mentransfernya ke rekening wanita simpanannya di luar negeri, apakah bank Anda bersedia menggantinya?
Saya hanya mengamankan aset saya. Ancaman terselubung itu berhasil. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya akan proses sekarang. Ada lagi? Ada. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Dimas. Semua. Termasuk yang limitless. Buat kartu-kartu itu menjadi plastik tidak berguna. Segera. Akan saya laksanakan, Bu. Dan semua save deposit box atas nama bersama. Bekukan aksesnya. Saya akan datang besok pagi dengan pengacara saya. Baik, Bu Karina. Aku menutup telepon. Napasku memburu. 1 selesai. Jalur suplai uang terputus. Panggilan kedua. Bima. Bima, ini saya. Saya sudah dapat laporannya. Karina, seburuk itukah? Lebih buruk. Dia membiayai pelakornya selama 2 tahun pakai uangku. Dia tinggal di rumahku. Dia mengadakan pesta di sana. Dan aku punya bukti dia mencoba memalsukan tanda tanganku di akta rumah Kenari. Bima mengumpat pelan. Itu pidana, Karina. Murni pidana. Saya tahu. Saya mau gugatan cerai. Segera. Tapi itu bisa menunggu. Yang tidak bisa menunggu adalah ini. Saya mau surat perintah pengosongan untuk rumah di Jalan Kenari. Besok. Saya mau wanita itu keluar dari rumah saya. Karina, tunggu. Dia dari info awalmu, dia baru melahirkan. Mengusir wanita yang baru? Bima, aku memotongnya, suaraku tidak mau dibantah. Itu bukan urusan saya. Bayi itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah aset saya yang ditempati secara ilegal oleh seorang penipu. Dia bukan korban. Dia adalah kaki tangan dalam penipuan ini. Saya mau dia keluar. Bima diam sejenak, mencerna tekadku. Baik. Karena ada unsur pidana pemalsuan dan penipuan, kita bisa percepat prosesnya. Kita tidak akan ajukan gugatan perdata biasa. Kita akan laporkan sebagai tindak pidana. Itu akan memberi kita kekuatan untuk menyegel aset itu segera. Bagus. Lakukan apapun yang perlu. Siapkan tim legalmu. Siapkan security. Saya mau besok rumah itu kembali ke tangan saya. Aku menutup telepon. Aku duduk terdiam di dalam mobil yang gelap. Foto-foto Dimas dan Tania tergeletak di kursi penumpang. Wajah Dimas yang tersenyum bahagia menatapku, mengejekku. Aku mengambil foto itu, meremasnya dalam genggamanku. Tapi aku tidak merobeknya. Ini barang bukti, desisku pelan. Aku menyalakan mesin mobil. Besok pagi, Dimas akan bangun di samping istri barunya, merasa di atas angin. Dia akan bersiap jaga menjemput keluarga kecilnya, membawa mereka pulang ke rumah milikku. Dia akan pergi ke kasir untuk melunasi sisa tagihan VVIP itu. Dia akan menyodorkan kartu kredit limitless yang kubayar. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Aku sangat tidak sabar membayangkan wajahnya saat kartu itu ditolak. Dan ditolak. Dan ditolak lagi. Permainan baru saja dimulai, Dimas. Dan kamu baru saja kehilangan semua kartumu. Aku tidak tidur malam itu. Setelah adrenalin dari pemblokiran aset surut, aku duduk di ruang kerjaku, memandangi layar laptop yang menampilkan spreadsheet aset-asetku. Setiap baris, setiap angka, adalah hasil kerja kerasku. Darah, keringat, dan malam-malam tanpa tidur. Dan dia pikir dia bisa mengambilnya dengan senyuman palsu dan kebohongan murahan. Pagi datang membawa cahaya abu-abu yang menembus jendela. Aku mandi, air panas menguap di sekitarku, tapi tidak bisa menghangatkan rasa dingin di dalam hatiku. Aku tidak memilih pakaian kerja. Aku memilih celana panjang katun hitam yang nyaman, blus sutra sederhana berwarna navy blue, dan flat soes. Aku tidak akan berperang memakai high heels. Rambutku kuncir kuda dengan rapi. Wajahku kupoles riasan tipis, cukup untuk menutupi pucat, tapi tidak cukup untuk terlihat seolah aku peduli. Pukul 9 pagi, aku bertemu dengan tim yang dikirim Bima di sebuah kafe kecil, 2 blok dari Jalan Kenari. Ada 3 orang. Pak Wibowo, seorang pengacara muda dari firma Bima yang tampak tegas dan efisien, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari, dan seorang tukang kunci. Pagi, Bu Karina, sapa Pak Wibowo, menjabat tanganku.
Genggamannya erat. Bima sudah memberikan arahan penuh. Laporan pidana sudah kami masukkan subuh tadi atas dasar percobaan pemalsuan dokumen dan penipuan. Kami punya surat perintah dari pengadilan untuk penyegelan aset yang digunakan sebagai lokasi tindak kejahatan. Bagus, kataku singkat. Kita lakukan sekarang. Cepat dan tuntas. Satu hal, Bu Karina, katanya hati-hati. Di dalam ada wanita yang baru melahirkan. Dan seorang bayi. Secara hukum, kita tidak bisa menyeret mereka secara fisik. Kita akan berikan waktu yang wajar bagi mereka untuk berkemas. Mataku bertemu dengannya. Wajar itu relatif, Pak Wibowo. Rumah saya ditempati secara ilegal selama 18 bulan. Saya sudah cukup, wajar. Lakukan prosedur Anda. Saya mau mereka keluar hari ini. Dia mengangguk, mengerti bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Kami berjalan kaki 2 blok terakhir menuju Jalan Kenari. Jantungku mulai berdebar, bukan karena takut, tapi karena muak. Ini adalah rumah yang kubeli dengan impian. Aku berencana merenovasinya menjadi galeri seni kecil. Nyatanya, rumah impianku telah menjadi sarang pelakor selama hampir 2 tahun. Dari luar, rumah itu tampak terawat. Tamannya rapi. Jendela-jendelanya bersih. Di garasi, terparkir SUV putih baru yang kubaca di laporan Haris. Mobil yang dibeli dengan uangku. Kemarahan kembali menjalari tengkuku. Pak Wibowo maju dan menekan bel. Sekali. 2 kali. Kami menunggu. Aku bisa mendengar suara samar-samar dari dalam. Suara TV, dan suara tangisan bayi yang melengking. Pintu terbuka. Wanita itu, Tania, berdiri di sana. Dia terlihat lelah. Wajahnya pucat dan sedikit bengkak. Dia mengenakan daster longgar. Dia jelas masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Dia menatap kami dengan bingung, lalu matanya tertuju padaku, yang berdiri sedikit di belakang Pak Wibowo. Matanya membelalak kaget. Mbak Karina, ada apa, Mbak? Suaranya lembut, terdengar naif. Mbak. Dia memanggilku, Mbak. Seolah aku adalah kakak iparnya, bukan wanita yang suaminya dia curi. Aku melangkah maju, melewati Pak Wibowo, berdiri tepat di hadapannya. Saya bukan, Mbak, Anda. Saya Karina Handoko, pemilik sah rumah ini. Wajahnya langsung berubah. Rasa kaget berganti menjadi waspada. Maksud Mbak apa? Ini rumah Dimas. Aku tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa humor. Dimas? Dimas tidak punya apa-apa selain hutang. Dan kamu, aku menunjuknya, adalah salah satu hutangnya yang tidak ingin saya bayar. Pak Wibowo, silakan. Pak Wibowo maju, menyerahkan selembar surat resmi. Nyonya Tania. Saya pengacara dari Ibu Karina Handoko. Rumah ini adalah properti atas nama klien saya. Anda tinggal di sini tanpa izin. Berdasarkan laporan pidana yang telah diajukan terhadap saudara Dimas atas penipuan, kami di sini untuk menyegel aset ini. Tania mundur selangkah, tangannya gemetar saat menerima surat itu. Dia tidak membacanya. Matanya panik. Segel? Penipuan? Apa maksudnya? Dimas. Dimas. Dia berbalik, berteriak ke dalam rumah. Tapi tidak ada jawaban. Tentu saja. Dimas sedang sibuk di rumah sakit, berusaha membayar tagihan persalinan mewah mereka. Dimas tidak ada di sini, kataku dingin. Dia sedang sibuk. Sibuk menyadari bahwa dia sudah bangkrut. Enggak mungkin. Tania mulai menangis. Tangisan yang menyedihkan. Mbak, tolong, Mbak. Saya baru melahirkan. Anak saya masih merah. Mbak tega? Dia mencoba memainkan kartu iba. Kartu yang salah di hadapan lawan yang salah. Tega? Aku mengulang kata itu. Apakah kamu tega saat kamu tidur dengan suami orang? Apakah kamu tega saat kamu tinggal di rumahku gratis selama 18 bulan? Apakah kamu tega saat kamu mengadakan pesta baby shower di ruang tamuku, menggunakan uangku? Jangan bicara soal tega padaku. Bayi di dalam kamar mulai menangis lebih kencang,
seolah merasakan kepanikan ibunya. Pak Wibowo, aku menoleh ke pengacara. Berapa lama waktu yang wajar menurut Anda? Pak Wibowo menatap Tania yang sudah luruh ke lantai sambil menangis. 1 jam. Nyonya, Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dan bayi Anda. Pakaian, dokumen, dan kebutuhan bayi. Hanya itu. Sisanya, dia menunjuk ke SUV di garasi, dan semua perabotan di dalam rumah ini akan disita sebagai bagian dari ganti rugi. 1 jam? Jerit Tania. Bagaimana bisa? Saya nggak bisa angkat barang. Saya baru operasi. Tolong, Mbak, kasihan anak saya. Ini anak Dimas. Anak suami Mbak juga. Dia bukan lagi suamiku. Dan anak itu bukan urusanku. Aku menatap 2 petugas keamanan. Tolong, awasi dia. Pastikan dia hanya mengambil apa yang jadi haknya, yaitu pakaian di badannya. Tukang kunci, silakan mulai ganti semua kunci. Garasi dulu. Perintahku dilaksanakan seketika. Tukang kunci mulai membongkar kunci garasi. Petugas keamanan masuk dengan sopan tapi tegas. Mari, Bu. Kami bantu tunjukkan kamar Anda. Tania tidak punya pilihan. Sambil terisak-isak, dia didampingi masuk ke dalam. Aku ikut masuk. Bau rumah itu membuatku mual. Bau susu bayi, bercampur dengan parfum manis yang bukan milikku. Ruang tamu dihiasi foto-foto. Foto Dimas dan Tania berlibur. Foto USG bayi mereka. Aku berjalan melewati semua itu, menuju kamar utama. Kamarku. Mereka telah mengubahnya. Catnya diganti menjadi warna krem yang membosankan. Tempat tidurku yang kokoh dari kayu jati telah diganti dengan ranjang king size baru yang tampak empuk dengan spray mewah. Di sampingnya, ada boks bayi kayu yang mahal. Aku melihat lemari pakaianku. Isinya penuh dengan pakaian wanita yang bukan milikku. Gaun-gaun, tas-tas banyak diantaranya masih baru, lengkap dengan label harga yang kutebak dibayar dengan kartu kreditku. Tania, sambil menangis, mulai memasukkan beberapa baju bayi ke dalam tas popok. Dia bergerak lambat, kesakitan. Cepat sedikit, kataku tanpa perasaan. Waktumu berjalan. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu jahat. Kamu iblis. Dimas akan membencimu karena ini. Silakan. Biar dia antre. Sekarang, keluar. 1 jam kemudian, pemandangan itu selesai. Tania berdiri di teras, memeluk bayinya yang terbungkus selimut. Di sampingnya hanya ada 1 tas popok dan 1 koper kecil. Petugas keamanan tidak mengizinkannya membawa lebih. SUV putih itu sudah diamankan. Pintu rumah sudah disegel dengan stiker resmi. Semua kunci sudah diganti dan kini ada di tanganku. Tania menatapku, air matanya sudah kering, menyisakan kebencian murni. Kamu akan menyesal, Karina. Karma itu ada. Aku hampir tertawa. Kamu benar. Karma itu ada. Dan inilah karmamu. Tinggal di rumah hasil mencuri, hidup dari uang hasil menipu. Selamat menikmati hasilnya. Aku tidak menoleh lagi. Aku masuk ke mobilku, meninggalkan dia yang berdiri di pinggir jalan, kebingungan, tanpa uang, dan menggendong bayi. Aku menyetir menjauh. Di kaca spion, aku melihatnya terduduk di trotoar, ponsel di telinganya. Dia pasti sedang menelepon pahlawannya. Dimas. Aku meraih ponselku dan menelepon Bima. Bima, sudah beres. Rumah Kenari sudah bersih. Bagus, Karina. Sekarang, apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya? Aku berhenti di lampu merah. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Sekarang, saya akan pulang ke rumah utama saya. Saya yakin, sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Tamu yang sangat marah, yang baru saja menyadari dunianya runtuh. Aku tidak sabar untuk menyambutnya. Pagi itu, Dimas bersiul pelan sambil menyisir rambutnya di cermin kamar mandi VVIP rumah sakit. Dia merasa seperti raja dunia. Semalam dia tidur nyenyak di sofa mahal kamar itu, sementara perawat mengurus bayinya. Putranya. Seorang putra. Dia merasa lengkap. Rencananya berjalan sempurna.
Karina, istrinya yang bodoh dan gila kerja itu, tidak curiga sedikit pun. Dia terlalu sibuk dengan rapat dan angka-angkanya untuk menyadari bahwa Dimas sedang membangun kehidupan baru. Asuransi Platinum Karina menutupi semua biaya persalinan mewah ini. SUV baru sudah siap di rumah Kenari. Tania, istrinya yang muda dan cantik, sedang menunggunya. Tunggu di sini ya, sayang. Dimas mengecup kening Tania. Aku urus administrasinya sebentar. 15 menit. Lalu kita pulang ke rumah kita. Tania tersenyum lemah. Hati-hati, Mas. Tentu. Dimas melangkah keluar dari kamar, dompet tebal di saku belakangnya. Dia berjalan angkuh menuju meja administrasi, melewati beberapa pasien yang duduk di kursi tunggu biasa. Dia merasa superior. Selamat pagi, Pak Dimas, sapa petugas administrasi dengan ramah. Sudah siap untuk pulang? Tentu. Ini total tagihannya, kan? Dimas melihat angka final. 320 juta. Dia tersenyum. Uang yang banyak, tapi bukan uangnya. Luar biasa. Ini, dia mengeluarkan kartu kredit Black Card tanpa batas, kartu tambahan dari Karina, tolong proses. Petugas itu mengambil kartu, menggeseknya di mesin. Mesin berbunyi bip bip bip, lalu muncul tulisan di layar kecilnya. Petugas itu mengernyit. Maaf, Pak Dimas. Kartunya ditolak. Senyum Dimas membeku. Hah? Ditolak? Nggak mungkin. Itu kartu unlimited. Mesin kamu pasti rusak. Coba gesek lagi. Petugas itu menggesek lagi. Tetap ditolak. Pak, tulisannya, hubungi bank penerbit. Dimas mulai merasa kesal. Aneh. Ya sudah, pakai yang ini. Dia mengeluarkan kartu debit dari rekening bersama. Rekening yang selalu diisi Karina setiap bulan untuk investasi mereka. Petugas itu menggeseknya. Maaf, Pak. Saldo tidak mencukupi. Apa? Dimas hampir berteriak. Tidak mungkin. Saldo di situ harusnya masih miliaran. Kamu salah lihat. Saya hanya membaca mesin, Pak, kata petugas itu, keramahannya mulai luntur. Apakah Bapak punya kartu lain? Dimas mulai berkeringat dingin. Dia mengeluarkan semua kartu dari dompetnya. Satu persatu. Kartu kredit gold. Kartu debit pribadi. Semuanya. Hasilnya sama, ditolak. Ditol. Saldo tidak mencukupi. Ditol. Orang-orang di ruang tunggu mulai memperhatikan. Wajah Dimas memerah karena malu dan panik. Ini pasti ada kesalahan sistem di bank, seru Dimas. Dia berjalan cepat ke sudut lobi, mengeluarkan ponselnya. Dia membuka aplikasi mobile banking rekening bersama. Layar ponselnya menampilkan pesan yang membuatnya lemas. Akun Anda diblokir atas permintaan pemegang akun utama. Pemegang akun utama. Karina. Sialan, desisnya. Ada apa ini? Apa Karina tahu? Tidak mungkin. Pasti kesalahan. Dia menelepon bankir pribadinya, Pak Aris, yang nomornya dia simpan untuk pamer. Pak Aris, ada masalah apa dengan semua kartu saya? Saya tidak bisa transaksi. Suara Pak Aris di seberang sana terdengar dingin. Selamat pagi, Pak Dimas. Benar. Sesuai instruksi dari Ibu Karina Handoko selaku pemegang akun utama, seluruh akses Anda ke rekening bersama, fasilitas kartu kredit, dan save deposit box telah dicabut dan dibekukan. Apa? Dicabut? Dia tidak bisa melakukan itu. Secara hukum, beliau bisa, Pak. Semua adalah fasilitas tambahan atas nama beliau. Saya hanya menjalankan instruksi. Klik. Telepon ditutup. Dimas menatap ponselnya dengan tidak percaya. Panik mulai menjalari dadanya. Dia tidak bisa membayar tagihan. Tania dan bayinya tidak bisa keluar dari rumah sakit. Dia mencoba menelepon Karina. Ponselnya berdering sekali, lalu langsung dialihkan ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sialan, Karina. Angkat teleponnya. Dia menelepon lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Dia kehabisan pilihan.
Dia tidak punya uang tunai sepeser pun. Semua hidupnya dibiayai oleh Karina. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Tania muncul di layar. Ah, syukurlah. Dia bisa menenangkan Tania. Halo, sayang? Kamu tunggu sebentar ya di kamar. Ada sedikit masalah sama ban. Tapi aku... Dimas. Suara Tania menjerit di telepon, histeris. Kamu di mana? Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Aku di lobi. Ada apa, sayang? Tenang. Tenang? Gimana aku bisa tenang? Kita diusir. Dimas. Diusir. Karina istrimu, dia datang ke sini. Bawa pengacara, bawa satpam. Dia bilang rumah ini rumahnya. Dia bilang kamu penipu. Dia menyegel rumahnya. Aku di jalan, Dimas. Aku di trotoar sama bayi kita. Dunia Dimas serasa meledak. Karina tahu. Dia tahu semuanya. Rumah disegel. Tania di jalan. Kartu diblokir. Aku ke sana, teriaknya. Dia tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Dia berlari keluar lobi, mengabaikan teriakan petugas administrasi. Pak Dimas. Tagihannya. Anda belum bayar. Dia tidak peduli. Dia berlari ke basement tempat SUV putihnya terparkir. Tapi SUV itu tidak ada. Tentu saja. Mobil itu kan di rumah Kenari, dan rumah itu sudah disegel. Dia baru ingat dia tadi ke rumah sakit naik taksi. Dia kehabisan akal. Marah, panik, dan terhina, dia berlari ke jalan raya, menghentikan taksi. Jalan Kenari. Cepat. Perjalanan terasa seperti selamanya. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana Karina bisa tahu? Sejak kapan? Apa yang akan dia lakukan? Taksi berhenti di ujung jalan. Benar saja. Rumah itu sudah dipasangi garis kuning. Di depannya, Tania duduk di trotoar yang kotor, memeluk bayi mereka yang menangis keras. Di sampingnya hanya ada satu koper kecil. Tania. Dimas melompat keluar dari taksi, lupa membayarnya. Sopir taksi meneriakinya. Dimas, kamu kemana aja? Tania menangis sejadi-jadinya. Dia jahat, Dimas. Dia mengusir kita. Dia bilang kita penipu. Tenang, tenang. Dimas mencoba menenangkan Tania, padahal dia sendiri panik. Dia melihat rumahnya yang kini disegel. Rumah yang dia pikir akan menjadi istananya. Ini pasti salah paham, gumam Dimas. Aku akan bicara sama Karina. Dia pasti cuma emosi sesaat. Dia cinta sama aku. Dia akan maafin aku. Dia memasukkan Tania dan bayinya ke dalam taksi yang sopirnya masih marah-marah. Antar kami ke alamat ini, katanya, memberikan alamat rumah utamanya. Rumahnya dan Karina. Setibanya di sana, Dimas menggedor pintu seperti orang gila. Karina. Buka pintunya. Karina. Pintu terbuka. Karina berdiri di sana. Tenang. Sangat tenang. Dia mengenakan pakaian santai, rambutnya dikuncir kuda, dan dia sedang memegang cangkir teh. Dia tampak seperti baru saja selesai bermeditasi. Oh, kamu sudah datang, katanya datar. Dimas mendorong masuk, mengabaikan sopir taksi yang masih berteriak minta bayaran. Kamu gila, Kar? Apa-apaan ini? Kenapa kamu blokir semua kartuku? Kenapa kamu usir Tania? Kamu mau mempermalukan aku? Karina berjalan pelan ke ruang tamu dan duduk. Dia menunjuk ke meja kopi. Kamu mau teh? Di atas meja kopi, tersusun rapi. Foto-foto. Foto dirinya dan Tania berciuman di pesta baby shower. Foto Tania mengelus perut buncitnya di rumah Kenari. Foto dirinya menggendong bayi di rumah sakit. Di samping foto-foto itu, ada lembar tagihan rumah sakit senilai 300 juta. Dan di sampingnya, ada salinan dokumen percobaan pemalsuan tanda tangan. Wajah Dimas pucat pasi. Dia kehilangan kata-kata. Kamu pikir aku bodoh, Dimas? Suara Karina pelan, tapi menusuk. Kamu pikir aku akan bekerja keras seumur hidupku hanya untuk membiayai kamu dan keluarga barumu? Kamu tinggal di rumahku. Kamu pakai uangku untuk membelikan mobil pelakor MU.
Kamu adakan pesta di sana. Dan puncaknya, mata Karina menatapnya tajam, kamu kirim tagihan persalinannya ke aku. Karina sayang aku bisa jelaskan, Dimas mulai gagap, egonya menguap. Itu bukan seperti kelihatannya. Aku hilaf. Hilaf? Karina tertawa. Hilaf selama 2 tahun? Hilaf sampai mencoba memalsukan tanda tanganku untuk mencuri rumahku? Itu bukan hilaf, Dimas. Itu kejahatan. Aku mohon, Kar jangan begini. Kasihan anakku. Dia nggak berdosa. Tentu saja dia tidak berdosa, kata Karina. Tapi dia bukan tanggung jawabku. Dia tanggung jawabmu. Dan sekarang, kamu tidak punya apa-apa untuk menanggungnya. Karina berdiri. Di depan pintu, katanya, menunjuk ke pintu masuk. Ada 1 koper. Isinya pakaianmu. Hanya pakaianmu. Yang lainnya, jam tangan yang kamu pakai, ponsel di sakumu, bahkan sepatu yang kamu injak di lantaku, semua dibeli pakai uangku. Dan pengacaraku akan memastikan semuanya kembali padaku sebagai ganti rugi. Dimas menoleh. Benar saja, ada koper hitam yang biasa dia pakai bepergian. Pergi, kata Karina. Sebelum aku menelepon polisi yang sudah menunggu laporanku. Kamu bisa memilih, keluar dari sini sebagai pria bebas tapi miskin, atau ditangkap karena penipuan dan pemalsuan. Di luar, suara tangisan bayi Tania terdengar lagi dari dalam taksi. Sopir taksi menggedor kaca. Woi, bayar, atau saya bawa kalian ke kantor polisi. Dimas menatap Karina, matanya memohon. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan mata yang dingin dan asing. Wanita yang dulu mencintainya telah hilang. Karina, tolong. Pergi. Sekarang. Dengan tangan gemetar, Dimas mengambil koper itu. Dia tidak punya pilihan. Dia melangkah keluar dari rumah mewahnya, meninggalkan pendingin ruangan yang sejuk, menuju panasnya jalanan Jakarta. Dia dihadapkan pada sopir taksi yang marah, pelakor yang menangis, dan bayi yang menjerit. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Karina menutup pintu. Suara, klik, kunci pintu itu terdengar seperti vonis mati bagi Dimas. Dia berdiri di depan pintu, terhina, hancur. Dia resmi menjadi gembel. Dimas berdiri terpaku di luar gerbang. Pintu besi tempa yang kokoh itu tertutup di depan wajahnya, terasa lebih dingin dan final daripada tamparan. Di belakangnya, di dalam taksi, tangisan bayi putranya melengking tinggi, bercampur dengan suara panik Tania. Mas Dimas. Dia di dalam. Kejar dia, Mas. Bilang sama dia. Suara sopir taksi lebih mendesak. Woi, Pak. Ini argonya jalan terus. Mau bayar apa enggak? 320.000. Dari tadi saya nungguin Bapak gedor-gedor. Dimas berbalik, bingung. Tangannya secara refleks merogoh saku celana. Kosong. Dia merogoh saku kemeja. Kosong. Dompetnya ada di saku belakang, tapi dia tahu isinya tidak berguna. Hanya tumpukan plastik yang sudah diblokir. Uang tunainya hanya tersisa beberapa lembar puluhan ribu, tidak cukup. Tunggu sebentar, Pak, kata Dimas, suaranya parau. Nggak bisa nunggu. Bayar sekarang atau saya bawa kalian semua ke kantor polisi. Bikin rusuh di rumah orang. Tania membuka pintu taksi. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Mas, kok kamu diam aja? Ini gimana? Bayar taksinya. Kita harus pergi dari sini. Aku nggak punya uang tunai, Tan, bisik Dimas, malu. Mata Tania membelalak. Nggak punya? Maksud kamu apa nggak punya? Terus kartu kamu gimana? Yang unlimited itu? Diblokir. Semua. Karina memblokir semuanya, kata Dimas, suaranya nyaris tak terdengar. Tania menatapnya seolah baru pertama kali melihat pria itu. Pria yang menjanjikannya kehidupan mewah. Pria yang membawanya ke rumah sakit VVIP. Pria yang baru saja terungkap sebagai parasit. Kamu bohong, desis Tania. Kamu pasti bohong. Nggak mungkin kamu nggak punya uang. Kamu kan kaya, Mas. Kamu bilang kamu.
Itu uang dia. Dimas akhirnya meledak, rasa takut dan malu berubah menjadi amarah. Itu semua uang Karina. Aku pikir dia nggak akan tahu. Pak, Bu, saya nggak peduli drama kalian. Sopir taksi itu keluar dari mobilnya. Bayar saya sekarang. Dimas terpojok. Di satu sisi, istri tuanya telah menguncinya. Di sisi lain, istri barunya menatapnya dengan jijik. Di sisi ketiga, sopir taksi siap menghajarnya. Dia melihat ke pergelangan tangannya. Jam tangan chronograph perak. Hadiah ulang tahun dari Karina 2 tahun lalu. Harganya lebih dari 100 juta. Itu satu-satunya barang berharga yang melekat di tubuhnya. Dengan tangan gemetar, dia melepas jam itu. Pak, katanya pada sopir taksi. Saya nggak punya uang. Tapi ambil ini. Dia menyodorkan jam tangan itu. Ini jam tangan asli. Harganya 100 juta. Ambil. Itu lebih dari cukup untuk bayar argo. Sopir taksi itu menatap jam tangan itu dengan curiga. Dia mengambilnya, membolak-baliknya. Terlihat berat dan asli. Kamu nggak lagi nipu saya, kan? Saya nggak punya apa-apa lagi, teriak Dimas. Ambil itu dan pergi. Sopir taksi itu menimbang-nimbang. Dia melirik ke Dimas, ke Tania yang menangis, dan ke bayi yang menjerit. Dia mungkin merasa sedikit iba, atau mungkin dia melihat keuntungan besar. Dia mengangguk. Ya sudah. Tapi kalian turun. Saya nggak mau urusan lagi. Turun? Kata Tania panik. Kita mau kemana? Saya nggak peduli. Turun. Dimas membuka pintu belakang, menarik koper kecilnya. Tania terpaksa keluar, menggendong bayinya yang masih merah. Sopir taksi itu masuk ke mobil, mengunci pintu, dan melesat pergi dengan jam tangan berharga milik Dimas. Dan di sanalah mereka. Berdiri di trotoar di depan rumah mewah yang baru saja mengusir mereka. Dimas dengan satu koper pakaian. Tania dengan satu tas popok dan seorang bayi yang tidak berhenti menangis. Jadi ini akhirnya, isak Tania, suaranya penuh keputusasaan. Kita sekarang di jalanan? Kamu bilang kamu akan urus semuanya, Dimas. Kamu bilang istrimu bodoh. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Diam, Tania. Diam, bentak Dimas. Aku lagi mikir. Mikir apa lagi? Kamu nggak punya apa-apa. Kamu bohongin aku. Kamu bohongin kita semua. Aku nggak bohong. Aku cuma salah perhitungan. Salah perhitungan? Tania tertawa histeris. Kamu menghancurkan hidupku, Dimas. Aku meninggalkan pekerjaanku demi kamu. Aku melahirkan anakmu. Dan sekarang kita jadi gembel di pinggir jalan. Saat itulah ponsel Dimas berdering. Bukan ponsel pribadinya yang mahal, yang ternyata sudah diblokir juga kartunya. Tapi ponsel cadangan murah yang dia pakai untuk menghubungi Tania. Nama pemanggilnya, RS Sejahtera Admin. Jantung Dimas mencelos. Dia mengangkatnya dengan ragu. Halo? Selamat siang, Bapak Dimas? Saya dari administrasi Rumah Sakit Keluarga Sejahtera. Suara wanita itu terdengar formal dan dingin, tidak seramah pagi tadi. Ya, ada apa? Saya ada urusan mendadak. Nanti saya kembali lagi untuk... Tidak perlu, Pak. Kami hanya ingin menginformasikan. Tagihan Anda senilai 320 juta rupiah telah jatuh tempo. Pihak penanggung jawab yang Anda daftarkan, Ibu Karina Handoko, telah secara resmi mengirimkan surat penolakan klaim. Apa? Ditolak? Benar, Pak. Beliau menyatakan bahwa baik Anda maupun Nyonya Tania tidak ada dalam daftar tanggungan polis beliau. Beliau juga melampirkan surat dari kepolisian yang menyatakan ini sebagai kasus penipuan. Penipuan? Dimas merasa lemas. Tagihan ini sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda dan Nyonya Tania. Kami harap Anda dapat segera menyelesaikannya. Jika tidak ada pembayaran dalam 1 kali 24 jam, tim legal kami akan mengambil langkah hukum, termasuk menuntut Anda atas utang piutang dan penipuan data asuransi. Telepon ditutup. Dimas menatap ponselnya. Utang. 300 juta. Tania melihat wajah pucat Dimas.
Siapa? Rumah sakit? Dimas hanya mengangguk. Mereka nagih kita? Dimas mengangguk lagi. Tania menjerit. Jeritan putus asa yang melengking. Jadi kita nggak cuma diusir? Kita juga punya utang 300 juta? Dimas, kamu harus lakukan sesuatu. Aku akan telepon temanku, kata Dimas, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Rekan bisnisku. Mereka bisa bantu. Dia membuka kontaknya. Fajr. Rekan bisnis yang tertawa paling keras di pesta baby shower. Telepon tersambung. Halo, Jar? Ini Dimas. Gawat, Jar. Aku. Wah, Dim. Sorry banget. Lagi di jalan, mau keluar kota. Nggak bisa ngobrol lama. Nanti aku telepon lagi, ya? Klik. Telepon ditutup bahkan sebelum Dimas selesai bicara. Dimas mengerutkan kening. Aneh. Fajar tidak pernah seperti itu. Dia mencoba lagi. Roni. Yang membawakannya kado kereta bayi paling mahal. Halo? Ron. Syukurlah kamu angkat. Dengar, aku butuh bantuanmu. Aku. Dimas? Sorry. Sinyal jelek. Aku lagi di site proyek. Halo? Putus. Klik. Dimas menatap ponselnya. Dia mencoba satu lagi. Dan satu lagi. Polanya sama. Panggilan ditolak. Pura-pura sibuk. Tiba-tiba di luar kota. Atau, yang terburuk, nomornya sudah memblokirnya. Berita menyebar cepat di lingkaran mereka. Berita bahwa Dimas telah jatuh. Bahwa Karina, sumber uangnya, telah menutup keran. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria yang sedang tenggelam. Tidak ada yang mau ikut terseret dalam kemarahan Karina Handoko. Nggak ada, bisik Dimas, putus asa. Nggak ada yang angkat. Tania sudah berhenti menangis. Wajahnya mengeras. Dia menatap Dimas dengan tatapan yang belum pernah dilihat Dimas sebelumnya. Bukan cinta, bukan kagum, tapi kebencian murni. Jadi, kamu nggak punya apa-apa, katanya datar. Nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya teman. Kamu bukan siapa-siapa. Matahari mulai turun, mewarnai langit Jakarta dengan warna oranye kotor. Lampu jalan mulai menyala. Bayi di gendongan Tania kembali menangis. Suaranya parau. Lapar. Aku kedinginan, Mas, bisik Tania. Bayinya, dia lapar. Susunya ada di tas. Tapi botolnya, air panasnya, semua di rumah. Dimas melihat sekeliling. Orang-orang yang lewat melirik mereka dengan aneh. Sepasang gelandangan baru. Pria dengan kemeja mahal yang kusut, wanita dengan daster rumah sakit, dan seorang bayi merah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus kemana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas benar-benar sendirian. Dan dia baru menyadari, dia tidak hanya kehilangan kekayaannya. Dia telah kehilangan segalanya. Sudah 1 minggu. 1 minggu terasa seperti setahun di neraka. Dimas berhasil mendapatkan tempat tinggal. Setelah 2 hari tidur di emperan toko yang tutup, dengan Tania yang tidak berhenti menangis dan mengutuk, Dimas melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia pergi ke pegadaian dan menjual cincin kawinnya. Cincin emas putih dengan berlian kecil, yang lagi-lagi dibeli oleh Karina. Dia mendapatkan beberapa juta rupiah. Cukup untuk menyewa kamar kontrakan petak di sebuah gang sempit di bilangan Tanah Abang. Kamar itu berukuran 3 kali 4 meter. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua di langit-langit yang berputar lambat dan berisik, seperti tidak sanggup melawan hawa panas Jakarta yang menyengat. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Kamar mandi ada di luar, berbagi dengan 10 kamar lainnya, dan baunya menusuk hidung. Tania, yang terbiasa dengan kamar VIP dan rumah mewah, mengalami depresi berat. Dia lebih banyak diam, duduk di pojok kasur busa tipis di lantai, menatap dinding. Bekas operasinya mulai terasa sakit. Mungkin infeksi ringan karena kurangnya kebersihan, tapi mereka tidak punya uang untuk ke dokter. Bayi itu, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini menjadi beban. Dia terus menangis. Mungkin karena panas.
Mungkin karena lapar. Susu formula mahal, dan Tania tidak bisa menyusui. Jadi mereka sering memberinya air gula. Bisa kamu diamkan anak itu? Gerutu Dimas. Dia sedang berbaring di lantai, hanya memakai celana pendek, keringat membasahi tubuhnya. Aku pusing mendengarnya. Gimana aku bisa diamkan? Dia lapar. Balas Tania, suaranya serak. Kamu bapaknya. Cari kerja. Beli susu. Kamu pikir aku nggak cari kerja? Bentak Dimas. Dia bangkit duduk. Aku sudah keliling. Tapi apa? Nggak ada yang mau terima aku. Mereka lihat penampilanku, mereka tertawa. Dimas memang sudah berubah drastis. Wajahnya yang dulu terawat, kini kusam dan ditumbuhi janggut tipis. Kemeja-kemeja mahalnya sudah kotor dan bau, karena mereka hanya punya beberapa helai pakaian. Dia mencoba melamar pekerjaan di beberapa kantor, mengaku sebagai manajer berpengalaman. Tapi di satu wawancara, manajer HRD itu menatapnya dengan aneh. Dimas, bukannya bapak ini suaminya Ibu Karina Handoko? Saya dengar ada masalah, ya? Berita kejatuhannya sudah menyebar seperti wabah. Siapa yang mau mempekerjakan pria yang baru saja dituntut istrinya sendiri atas penipuan? Dimas terlalu gengsi untuk bekerja kasar. Dia mencoba menjadi sopir ojek online, tapi dia bahkan tidak punya motor. Dia mencoba menjadi kuli panggul di pasar, tapi baru mengangkat satu karung, pinggangnya sudah sakit. Dia tidak terbiasa bekerja. Dia terbiasa mengambil. Pertengkaran mereka menjadi rutinitas. Pagi, siang, malam. Dipicu oleh hal-hal kecil. Suara tangis bayi. Nasi yang terlalu keras. Nyamuk yang berisik. Kamu yang janjiin aku jadi nyonya, jerit Tania suatu sore. Kamu bilang aku nggak perlu kerja lagi. Lihat sekarang. Aku lebih sengsara daripada pembantu. Dan kamu pikir aku mau hidup begini? Balas Dimas. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak minta yang mahal-mahal, kalau kamu nggak minta tas baru setiap minggu, Karina mungkin nggak akan sadar secepat ini. Oh, jadi sekarang salahku? Bukan salahmu yang serakah? Bukan salahmu yang bodoh sampai ketahuan? Mereka saling menyalahkan, karena menyalahkan diri sendiri terlalu menyakitkan. Cinta yang mereka pikir mereka miliki, yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian, menguap secepat embun di pagi hari. Yang tersisa hanyalah kebencian. Sementara itu, di belahan dunia lain, di sebuah kantor yang sejuk dengan pemandangan kota, Karina sedang menandatangani dokumen. Ponselnya berdering. Bima. Siang, Karina. Ada kabar baik. Siang, Bima. Kabar baik apa? Kata Karina, suaranya tenang. Dia sedang meninjau proposal proyek baru. Proses penyitaan aset berjalan mulus. SUV putih itu sudah laku terjual. Uangnya sudah masuk ke rekening ganti rugi. Dan, tim saya berhasil melacak beberapa investasi rahasia yang Dimas coba sembunyikan. Beberapa rekening saham kecil dan reksadana, semua dibeli pakai aliran dana dari rekening bersama. Karina berhenti sejenak. Berapa nilainya? Tidak banyak. Dibandingkan dengan apa yang dia ambil darimu, itu hanya remah-remah. Sekitar 100-an juta. Tapi itu adalah aset terakhir atas namanya. Bagus, kata Karina. Bekukan. Jual. Ambil semuanya, Bima. Jangan sisakan 1 rupiah pun. Saya mau dia secara hukum dan finansial, tidak memiliki apa-apa. Sudah diurus, Karina. Surat sita resmi sudah dikirimkan ke alamat terakhirnya yang terdaftar. Alamat terakhir. Ya, anehnya, bukan di Rumah Kenari. Suratnya dikembalikan oleh pos. Dia sepertinya menghilang. Tapi kami akan segera melacak alamat barunya untuk mengirimkan surat panggilan sidang perceraian. Karina menutup telepon. Menghilang. Tentu saja. Dia bersembunyi. Kembali ke gang sempit. Sebuah surat datang. Diantar oleh kurir. Surat resmi dengan kop surat firma hukum Bima. Karena Dimas tidak bisa ditemukan, mereka mengirimkannya ke alamat orang tuanya di kampung, yang kemudian menelepon Dimas dengan panik dan memberinya alamat baru. Dimas merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada surat panggilan sidang pertama perceraiannya.
Dan yang lebih buruk, lampiran putusan sela penyitaan aset. Daftar lengkap apa saja yang diambil darinya. SUV putih. Jam tangan mewah, yang dia berikan ke sopir taksi. Rekening saham di 3 sekuritas berbeda. Reksadana. Semuanya. Ludes. Karina tidak hanya memblokir kartunya. Dia telah melucutinya sampai ke tulang. Dia telah mengambil kembali setiap sen yang pernah Dimas curi darinya. Dimas terduduk di lantai semen yang kotor. Surat itu terkulai di tangannya. Dia sekarang resmi. Secara hukum, dia adalah seorang gembel. Pria tanpa aset, tanpa penghasilan, dan dengan utang 300 juta rupiah di rumah sakit. Dari kamar mandi umum di luar, dia bisa mendengar Tania membentak-bentak orang lain yang mengantre. Di dalam kamar, bayinya menangis tanpa henti. Dimas menatap surat panggilan sidang itu. Dia tidak marah lagi. Dia hanya merasa kosong. Hancur. Dia telah bertaruh melawan Karina, dan dia kalah telak. Hari putusan itu akhirnya tiba. Udara di luar pengadilan agama terasa panas dan berdebu, kontras dengan hawa dingin yang selalu dipertahankan di dalam ruang-ruang ber-AC. Aku tiba tepat waktu, pukul 9 pagi. Aku tidak datang sendirian. Bima berjalan di sampingku, membawa koper kulit tebal berisi dokumen-dokumen yang akan mengakhiri pernikahanku. Aku memilih pakaianku dengan saksama pagi ini. Bukan hitam, warna duka. Aku memakai setelan celana panjang berwarna putih gading, dengan blus sutra berwarna biru safir di dalamnya. Pakaian yang menyeratkan kekuasaan, kebersihan, dan awal yang baru. Rambutku kusanggul rapi, riasanku minimalis namun tegas. Aku terlihat seperti wanita yang akan menghadiri rapat dewan direksi, bukan seorang istri yang akan bercerai. Bagiku, ini memang sebuah penutupan bisnis. Bisnis yang merugi dan harus dilikuidasi. Kami berjalan menyusuri koridor yang ramai. Saat kami mendekati ruang sidang nomor 3, aku melihatnya. Dimas. Dia sedang duduk sendirian di bangku tunggu di luar. Dia tidak melihatku datang. Kepalanya tertunduk, menatap lantai keramik yang kusam. Pria yang kulihat itu bukan lagi Dimas yang kukenal. Bukan pria arogan dan tampan yang selalu wangi dan rapi. Dia kurus. Sangat kurus. Tulang pipinya menonjol tajam. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sudah kusam dan kusut. Kemeja yang sama yang kulihat di salah satu foto di laporanku, kemeja yang kupikir sudah dibuangnya. Celananya longgar di pinggang. Rambutnya sedikit panjang dan berminyak, tidak tertata. Janggut tipis yang tidak terurus menutupi rahangnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Dia terlihat kalah. Aku berhenti sejenak. Bima melirikku, seolah bertanya apa aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk pelan dan terus berjalan. Saat aku melewatinya, dia mengangkat kepalanya. Mungkin dia mencium aroma parfumku, aroma yang dulu selalu dia puji. Mata kami bertemu. Ada begitu banyak emosi di matanya dalam sepersekian detik itu. Kaget, takut, malu, dan yang paling dominan, kemarahan yang tertahan. Dia pasti membenciku. Membenciku karena telah mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku tidak membalas tatapannya. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku terus berjalan melewatinya seolah dia hanyalah orang asing. Sepotong perabot usang di koridor, dan masuk ke ruang sidang yang dingin. Di dalam, suasana terasa kaku. Hanya ada beberapa orang. Aku dan Bima duduk di sisi kanan. Dimas masuk beberapa saat kemudian, sendirian, tanpa pengacara. Tentu saja. Pengacara butuh bayaran, dan dia tidak punya uang sepeser pun. Dia duduk di sisi kiri, di bangku paling belakang, sejauh mungkin dariku. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas namun bijaksana, masuk. Sidang dimulai. Perkara nomor 778, PDTG 2025, Pak Jakarta Sel. Antara penggugat, Karina Handoko, dan tergugat, Dimas. Suara hakim terdengar mendengung di telingaku. Aku menatap lurus ke depan. Aku tidak perlu mendengarkan detailnya. Aku sudah hafal semuanya. Apakah tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukum? Tanya hakim. Dimas berdiri dengan ragu. Tidak, Yang Mulia. Suaranya serak, seperti sudah lama tidak digunakan. Baik.
Sidang kita lanjutkan ke tahap pembuktian dari pihak penggugat. Saudara pengacara, silakan. Bima berdiri dengan percaya diri. Dia membuka kopernya. Terima kasih, Yang Mulia. Dan dia memulainya. Sistematis. Dingin. Tanpa ampun. Yang Mulia, kami di sini bukan hanya untuk menuntut perceraian atas dasar perselingkuhan, yang mana sudah jelas terbukti. Tapi kami di sini karena adanya itikat buruk, penipuan, dan tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat selama masa pernikahan. Bima meletakkan bundel bukti pertama di meja hakim. Bukti A, tagihan persalinan dari Rumah Sakit Keluarga Sejahtera atas nama pasien Tania, dengan penanggung jawab Bapak Dimas. Tagihan ini ditujukan ke asuransi korporat atas nama klien saya, Ibu Karina. Dia melanjutkan. Bukti B, rekening koran dari rekening bersama. Kami telah menandai aliran dana yang tidak wajar selama 2 tahun terakhir. Total sebesar, Bima menyebutkan angka yang fantastis, yang ditransfer oleh tergugat ke beberapa rekening pribadi, yang setelah kami selidiki, adalah milik saudari Tania dan beberapa entitas bisnis fiktif. Aku melirik Dimas. Dia mencengkeram tepi bangku di depannya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Bukti C, D, dan E, lanjut Bima, adalah foto-foto. Foto tergugat bersama saudari Tania di sebuah properti di Jalan Kenari, properti yang sepenuhnya milik klien saya. Foto-foto ini diambil saat pesta baby shower. Hakim melihat foto-foto itu dengan saksama. Wajahnya mengeras. Dan yang paling memberatkan, Yang Mulia, suara Bima sedikit meninggi, adalah bukti F. Ini adalah dokumen pengajuan hibah atas properti di Jalan Kenari. Dokumen ini diajukan oleh tergugat kepada firma hukum kami 6 bulan lalu. Dan yang terpenting, Bima menyerahkan laporan dari ahli forensik tanda tangan Ibu Karina di dokumen ini, adalah palsu. Hening. Suara AC di ruangan itu tiba-tiba terdengar sangat keras. Ini adalah percobaan pemalsuan dokumen dan pencurian aset yang terencana, tutup Bima. Hakim menatap Dimas. Tatapannya tajam. Tergugat, Saudara Dimas. Apakah Anda ingin menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat ini? Dimas berdiri. Dia gemetar. Dia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Itu semua bohong, Yang Mulia. Fitnah. Suaranya pecah. Saya hanya istri saya terlalu sibuk. Dia tidak pernah punya waktu untuk saya, untuk rumah tangga. Saya hanya mengamankan aset kami. Untuk masa depan kami. Mengamankan aset dengan menghamili wanita lain di rumah istri Anda? Tanya Hakim, suaranya sedingin es. Dan, mengamankan aset, dengan memalsukan tanda tangannya. Saya tidak memalsukan, teriak Dimas. Dia pasti lupa sudah tanda tangan. Dia terlalu sibuk. Bima melangkah maju. Yang Mulia, jika diizinkan, kami sudah menghadirkan saksi, Bapak Aris dari Bank Sentral Asia, yang bisa mengkonfirmasi aliran dana. Dan saya sendiri, Bima Wicaksono, siap bersumpah di bawah kitab suci, bahwa saya menerima dokumen palsu itu langsung dari tangan tergugat, dan klien saya sama sekali tidak mengetahuinya hingga kasus ini terungkap. Dimas ambruk kembali ke kursinya. Dia tahu dia sudah selesai. Tidak ada jalan keluar. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang. Tapi aku tidak yakin dia menangis. Dia mungkin hanya gemetar karena marah dan takut. Hakim mengetukkan palu. Sidang diskors selama 15 menit untuk musyawarah majelis. Ruangan mulai kosong. Bima menepuk bahuku. Saya perlu bicara dengan panitera sebentar. Kamu tunggu di sini. Aku mengangguk. Aku tetap duduk di kursiku, tidak ingin keluar. Tiba-tiba, ada gerakan. Aku mengangkat kepala. Dimas berjalan ke arahku. Cepat, dengan langkah-langkah putus asa. Dia berhenti tepat di depanku, dihalangi oleh meja kayu pembatas. Karina, desisnya. Wajahnya hanya berjarak 1 meter dariku. Aku bisa mencium bau asam keringatnya. Kar, tolong. Aku menatapnya. Tatapan kosong. Tolong apa, Dimas? Cabut tuntutan pidananya. Bisiknya cepat, matanya melirik liar ke sekeliling,
takut ada yang mendengar. Aku mohon padamu. Ceraikan aku. Ambil semua hartanya, aku nggak peduli. Ambil semuanya. Tapi jangan penjarakan aku. Aku nggak mau masuk penjara, Kar, tolong. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya lebih dulu. Tolong, aku mengulang kata itu. Suaraku pelan, tapi penuh dengan racun. Di mana kata, tolong? Itu saat kamu membawanya ke rumahku. Aku hilaf, Kar. Aku salah. Aku. Di mana kata, tolong? Itu saat kamu memalsukan tanda tanganku? Mencoba mencuri rumah yang kubeli dengan bonus kerjaku? Aku terdesak. Tanya, dia. Dan di mana kata, tolong? Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, saat kamu mengirimkan tagihan persalinan anak harammu ke kantorku? Kamu pikir aku ini apa? Dimas? Mesin uangmu? Asuransi jiwamu? Dia terdiam. Wajahnya pucat pasi. Kamu tidak memikirkanku, lanjutku. Kamu tidak memikirkan nama baik kita, seperti yang kamu bilang di depan hakim. Kamu tidak memikirkan pernikahan kita. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu serakah. Dan kamu bodoh. Karina. Matanya mulai berair. Air mata buaya. Sudah terlambat, Dimas, kataku tegas. Ini bukan lagi tentang aku dan kamu. Ini tentang hukum. Kamu melakukan kejahatan. Dan kamu harus membayarnya. Nikmati konsekuensinya. Saat itu, Bima kembali. Dia melihat Dimas dan wajahnya langsung mengeras. Menjauh dari klien saya. Petugas keamanan di pintu juga menyadari ketegangan itu dan berjalan mendekat. Dimas mundur. Wajahnya yang memelas berubah menjadi kebencian murni. Kamu akan menyesal, desisnya. Kamu iblis. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah sering aku dengar itu. Hakim kembali masuk. Sidang dimulai lagi. Suasana terasa berat. Setelah bermusyawarah, hakim mulai membaca dan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, yang mana tidak dapat dibantah oleh pihak tergugat. Majelis hakim memutuskan. Aku menegakkan punggungku. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Karina Handoko. Menjatuhkan talak 1 bain sugra terhadap tergugat, Dimas. Palu diketuk. Aku menarik napas. Aku bebas. 2. Menetapkan hak asuh anak, tidak ada anak dalam pernikahan ini. 3. Mengenai harta bersama. Mempertimbangkan bukti adanya penipuan, penyelewengan dana, dan itikat buruk yang sangat jelas dari pihak tergugat, serta fakta bahwa hampir seluruh aset yang ada berasal dari penghasilan murni penggugat, maka majelis hakim memutuskan. Jantungku berdebar. Bahwa seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar atas nama penggugat, dan seluruh dana ganti rugi yang telah disita dari tergugat, jatuh sepenuhnya ke tangan penggugat, Karina Handoko. Palu diketuk. Tergugat, Saudara Dimas, tidak mendapatkan hak apapun atas harta bersama. Aku mendengar suara terkesiap tertahan dari bangku Dimas. 4. Lanjut hakim. Mengenai tuntutan pidana atas penipuan dan pemalsuan dokumen, pengadilan ini tidak memiliki wewenang. Namun, kami akan mengirimkan salinan putusan ini ke pengadilan negeri sebagai bukti pendukung atas laporan yang sudah diajukan oleh pihak penggugat. Proses hukum pidana akan berlanjut. Palu diketuk untuk terakhir kalinya. Sidang ditutup. Aku terdiam sejenak. Semuanya selesai. Lebih cepat dari yang kukira. Di seberang ruangan, aku mendengar suara gaduh. Dimas terduduk lemas di bangkunya. Dia tidak bergerak. 2 orang petugas mendekatinya. Mungkin dari kejaksaan, yang sudah dihubungi Bima. Mereka membisikkan sesuatu padanya. Aku melihat mereka memborgol tangannya di belakang punggung. Dimas tidak melawan. Dia hanya menatap lurus ke depan. Kosong. Bima menyentuh lenganku. Karina, ayo pergi. Aku berdiri. Aku merapikan blazer putihku. Aku mengambil tasku. Dengan punggung tegak, aku berjalan keluar dari ruang sidang itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihatnya digiring keluar. Saat aku melangkah keluar dari pintu,
Menembus koridor yang remang-remang menuju cahaya matahari yang menyilaukan di luar, aku menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara terasa bersih. Aku bebas. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak hari aku berjalan keluar dari gedung pengadilan itu sebagai wanita bebas. 1 tahun telah mengubah segalanya. Firma konsultanku berkembang pesat. Aku baru saja menandatangani kontrak merger dengan sebuah perusahaan multinasional dari Singapura. Kantor lamaku sudah tidak muat lagi. Hari ini, kami meresmikan kantor baru kami, 3 lantai teratas di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat kota. Aku berdiri di balkon rooftop pribadi yang terhubung dengan ruanganku. Angin sore meniup rambutku yang kini kupotong pendek sebahu. Di tanganku, segelas sampanye dingin bergelembung. Di belakangku, di dalam ruangan, pesta kecil peresmian kantor sedang berlangsung. Rara, asistenku yang kini menjadi manajer operasional, sedang tertawa bersama Bima, yang sudah kuanggap sebagai sahabat. "Karina," teriak Bima dari ambang pintu. "Kamu melewatkan pidato. Klien besar kita dari Jepang baru saja memujimu setinggi langit." Aku tersenyum dan mengangkat gelasku padanya. "Aku akan ke sana sebentar lagi. Hanya menikmati pemandangan." "Baiklah. Tapi jangan lama-lama. Sampanye ini tidak akan dingin selamanya." Dia menghilang kembali ke dalam. Aku tersenyum tulus. Aku merasa ringan. Beban yang selama bertahun-tahun tidak kusadari kupanggul, kini telah lenyap. Hidupku adalah milikku. Sepenuhnya. Aku menatap ke bawah, ke jalanan Jakarta yang ramai di jam pulang kerja. Dari ketinggian ini, kemacetan terlihat seperti aliran darah yang bergerak lambat, mobil-mobil seperti mainan kecil. Mataku secara acak menangkap sebuah keributan kecil di trotoar di seberang jalan. Dekat sebuah warung tenda pecel lele yang baru mulai dibuka. Awalnya aku tidak yakin. Aku menyipitkan mata. Tapi kemudian aku mengenalinya. Itu Dimas. Aku tertegun. Dia berbeda. Dia terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya di pengadilan. Rambutnya dicukur hampir botak. Mungkin bawaan dari penjara. Dia baru saja keluar. Hukuman penipuan dan pemalsuan dokumennya pasti tidak lama. Mungkin hanya 1 tahun dipotong remisi. Dia mengenakan kaos oblong yang kotor dan robek di bahu, serta celana jeans kusam. Dia tampak hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa pria arogan yang dulu ku kenal. Dia tidak sendirian. Di hadapannya, berdiri seorang wanita yang tak kalah sengsaranya. Tania. Dia sedang menggendong seorang anak laki-laki kurus yang berusia sekitar 1 tahun. Anak itu tidak menangis, hanya menatap kosong ke jalanan. Pakaian Tania sama lusuhnya dengan Dimas. Rambutnya yang dulu panjang dan indah, kini dipotong pendek asal-asalan, terlihat kering dan kusam. Mereka berdua sedang bertengkar hebat. Aku tidak bisa mendengar suara mereka dari sini, tapi gerakan tubuh mereka sudah menceritakan segalanya. Dimas menunjuk-nunjuk wajah Tania. Tania mendorongnya dengan kasar. Kemudian Tania balas berteriak. Dia menunjuk ke anak di gendongannya, lalu ke warung tenda di belakang mereka. Dia sepertinya meminta uang. Dimas menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Dia merogoh kedua sakunya dan membaliknya. Kosong. Tania menjerit lagi. Dia tampak sangat marah. Dia mendorong Dimas sekali lagi. Begitu keras hingga Dimas terhuyung mundur dan hampir jatuh ke selokan. Dimas, yang dulu selalu menjaga penampilannya, yang dulu tidak pernah mau tangannya kotor, balas mendorong Tania. Anak kecil di gendongan Tania terpekik kaget. Tania terlihat murka. Dia mengambil sesuatu dari kantong warung tenda di dekatnya, mungkin sebungkus nasi, dan melemparkannya ke wajah Dimas. Nasi itu berhamburan di trotoar. Orang-orang yang lewat mulai berhenti untuk menonton. Pemandangan yang memalukan. Dimas, dengan harga dirinya yang tersisa, membungkuk. Bukan untuk melawan, tapi untuk memunguti nasi yang berceceran di aspal kotor itu. Dia lapar. Di tengah gerakannya memungut nasi, dia berhenti. Dia mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena kilatan cahaya matahari sore yang memantul dari kaca gedungku. Mungkin dia merasakan ada yang mengawasinya. Mata kami bertemu. Dari jarak sejauh ini, aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas.
Tapi aku bisa merasakannya. Rasa kaget. Rasa malu yang luar biasa. Rasa benci yang tak terhingga. Dia melihatku. Berdiri di puncak dunia, di atas balkon rooftop yang mewah, dengan segelas sampanye di tangan, menatapnya yang sedang memungut nasi di selokan. Dia adalah pria yang mencoba menghancurkanku. Pria yang tidur dengan wanita lain di ranjangku. Pria yang mencoba mencuri rumahku. Pria yang mengirimiku tagihan persalinan anak haramnya. Dan disinilah dia sekarang. Aku menatapnya. Tanpa kebencian. Tanpa amarah. Tanpa rasa kasihan. Yang kurasakan justru geli. Sungguh menggelikan. Betapa rendahnya hidup bisa menjatuhkan seseorang yang dikuasai oleh keserakahan. Senyum tipis tersungging di bibirku. Senyum itu melebar. Dan kemudian, tawa kecil yang jujur keluar dari tenggorokanku. Tawa yang renyah dan penuh kelegaan. Aku menertawakan karma. Karma yang terlihat begitu jelas sore itu. Karma yang sedang menyantap makan malamnya di trotoar sana. Aku mengangkat gelasku sedikit. Sebuah sulang tanpa suara untuk mereka berdua. Untuk akhir dari cerita mereka, dan awal dari ceritaku. Lalu aku berbalik. Aku tidak perlu melihat lagi. Aku melangkah kembali ke dalam ruanganku yang terang benderang, di mana tawa sahabat-sahabatku dan denting gelas menantiku. Aku meninggalkan masa laluku di bawah sana, di tempat yang seharusnya, di jalanan yang kotor, bersama sampah-sampah lainnya.